Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa naf wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Pembahasan terakhir kita mengenai tentang salat qabliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, dan salat zuhurnya. Yang mana dianjurkan kita untuk siap melaksanakan salat zuhur sebelum tergelincirnya matahari alias sebelum masuk waktunya salat zuhur. Sebagaimana juga menjadi pembahasan sebelumnya, ketika hendak melaksanakan salat subuh dianjurkan kita bangun sebelum masuk waktunya subuh. Dua hal ini sudah cukup mengajarkan kepada kita bahwa kita ini dianjurkan siap sebelum waktunya. Siap sebelum waktunya. Bukan sudah waktunya baru jalan ke sini. Ya. Baru duduk, baru bangun dari duduknya, menuju ke tempat ini. Tapi harus siap sebelumnya. Sebagaimana di saat seseorang akan melaksanakan perang, nggak mungkin dia melaksanakan perang itu nunggu apa? Berkecamuk. Sudah berada di tempat medan perang, sudah mulai, baru tik datang. Dia harus sudah siap sebelumnya. Kenapa? Strategi sudah ditentukan sebelum waktunya. Begitu juga pertandingan, ya, pertandingan bola, ya, atau balapan dan semisalnya. Nah, semuanya itu sudah siap sebelum pertandingan, sebelum waktunya sudah siap. Sejam 2 jam itu sebelum waktunya sudah berada di stadion. Mereka duduk menanti waktunya pertandingan. Bukan waktunya pertandingan mau prit baru datang, baru masuk ke stadion, tidak ada. Dan bisa juga contoh penonton bola dan penonton apapun mau menonton, nunggu waktunya jam 7 prit pertandingan baru dia masuk, tidak. Pasti apa? Begitu juga dalam beribadah. Kalau itu dalam permainan, kalau itu dalam urusan dunia, kita harus siap sebelum waktunya. Lebih-lebih dalam beribadah, dalam urusan akhirat harus siap sebelum waktunya. Dan itu mengajarkan kedisiplinan, dan itu memiliki kemuliaan yang lebih besar daripada orang yang siap setelah waktunya. Kemudian dianjurkan kita untuk sholat 4 rakaat qabliyatul zuhur, 2 rakaat ba'diyatul zuhur, atau juga ada riwayat 4 rakaat ba'diyatul zuhur. Jadi 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Ada yang mengatakan 4 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Seperti yang sudah menjadi pembahasan kita. Dikatakan di dalam hadis yang sudah disebutkan, barang siapa yang salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari, yaitu qabliyah zuhur,
rukuknya bagus, sujudnya bagus, ya, sholat bersamanya 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah sampai malam, ya, untuknya, memintakan ampun untuknya sampai malam. Lah setelah sholat Qobliyah Ba'diyahnya, apa kegiatan kita? Disebutkan itu, summa salil fardhu ma'al imam. Setelah kita melaksanakan sholat Qobliyah, ya, Qobliyah itu zuhur, ya, 4 rakaat ma'al imam, bersama imam, yaitu berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Summa sholli ba'dal fardhi rak'atain. Nah, kemudian sholatlah setelah sholat fardu zuhur rak'atain, 2 rakaat. Nah, ada riwayat 4 rakaat. Nah, fahuma, maka 2 rakaat ba'diyah itu zuhur itu minar rawatib, dari sholat sunnah rawatib, ya, yang muakkadah. Karena ada yang muakkadah, yang sangat ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan apapun. Ada yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Artinya apa? Kadang dilakukan, kadang tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Habibah, ya, riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim, dari Ummi Habibah. Siapa Ummi Habibah? Siapa Ummi Habibah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Nabi. Nah, asli BR, siapa namanya? Ummu Habibah, enggak tahu. Apa hadisnya? Man hafaza ala arba'i rakaat qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu, ya, alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, yang dianjurkan berapa tadi? 2 kan? Nah, itu yang muakkadah. Nah, tapi disebutkan dalam hadis 4. Nah, siapa yang sholat 4 rakaat, menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, apa yang Allah berikan kepadanya? Haramallahu alan nar. Allah haramkan ia dari neraka. Diharamkan dari neraka maksudnya apa? Dicegah, dihalangi dari memasukinya. Jadi ya, kalau kasarannya itu mau masuk tak oleh, tak boleh. Oh jangan masuk, tak, jangan masuk. Karena apa? Diharamkan dari neraka. Imamul Ghazali menganjurkan untuk kita baca di 4 rakaat tersebut ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Hafal kan? Hafal itu? Hah? Nggak hafal. Itu kalau baca ratib nggak pernah baca berarti. Lah kok nggak hafal? Dianjurkan oleh Imamul Ghazali membaca ayat kursi dan akhir ayat surat Al-Baqarah. Lah kemudian apa yang kita lakukan? Salat sudah, qobliyahnya, fardunya, ba'diyahnya.
Wala tashtaghil ilal asri illa bita'allumi ilmin. Jangan kamu menyibukkan diri kamu sampai waktunya asar illa kecuali bita'allumi ilmin, ya, mempelajari ilmu. Nah, mempelajari ilmu ini bisa murajaah, ya, bisa menghafal, bisa juga menghadiri majelis ilmu. Nah, kita adanya majelis ilmu kalau setelah zuhur kapan? Ramadan. Nah, tapi di tempat lain banyak. Nah, habis zuhur mereka mempelajari ilmu. Atau kalau nggak mempelajari ilmu, yaitu tidak murajaah, tidak mutalaah, tidak menghadiri majelis, i'anati muslimin, membantu seorang muslim. Nah, seperti kegiatan antara sholat duha dengan zuhur, kan gitu pembahasan kita, ya. Kalau kita nggak bisa melakukan hal yang terbaik, maka lakukan yang baik. Nah, di antara yang baik itu adalah membantu seorang muslim. Sudah pembahasan kita sudah ada itu, ya. Nah, jadi kalau kita nggak mempelajari ilmu setelah salat ba'datul zuhur sampai waktu asar, bantu muslim. Ya. Membantu seorang muslim ini sangat dianjurkan. Ya. Kenapa? Karena memancing bantuannya Allah untuk kita. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bantuannya Allah, maka bantulah saudaramu muslim. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu atau makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan ada di dalam pertolongan seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, mau kita menolong secara sempurna ataupun tidak, yang penting kita bisa menolong. Ketika kita bisa menolong atau berusaha menolong, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau nggak membantu orang muslim, qiraati Quran, sibuklah untuk membaca Al-Quran. Kita tahu kemuliaannya, keistimewaannya. Ya. Atau kalau nggak membaca Al-Quran, sa'yin fi ma'ash, sibuk kerja, sibuk bekerja. Tapi bekerja di sini untuk apa? Litasta'ina bihi ala dinik. Kamu mendapatkan bantuan dengan pekerjaan itu, ya, ala dinik, atas apa? Atas akhiratmu. Jadi bekerja, bagaimana hasil kerja kita ini bisa kita manfaatkan untuk akhirat kita, bukan untuk memperkaya diri, ya, tapi kerja yang dengan hasilnya kita bisa manfaatkan untuk akhirat kita, entah itu untuk sedekah, ya, atau untuk bisa mencukupi, ya, apa yang kita butuhkan malam itu, ya, dan yang semisalnya. Lah tidak ada setelah melakukan sholat itu tidur, tidak ada tidur. Nah, kenapa? Karena tidur sudah apa? Kapan tidur? Sebelum zuhur. Yang dinamakan tidurnya dengan apa? Qailula. Nah, tujuannya apa? Membantu dia mulai. Lah kalau tidur setelah zuhur, tidak mantu qiyamul lail, tidak bisa dijadikan untuk membantu qiyamul lail. Paham? Nah, tapi kalau tidurnya sebelum zuhur bisa membantu qiyamul lail. Tapi bukan berarti tidur itu nggak ada gunanya. Bukan berarti tidak ada gunanya, ada gunanya. Ya.
ibarat sesuatu kita manfaatkan untuk istirahat agar punya tenaga. Nah, berarti walaupun seperti itu, ketika dia bangun qiyamul lail bisa. Kenapa? Tidurnya sudah ada tambahan, ya, ngurangi malam dia letakkan di siang, tapi nggak dapat kesunahan gitu aja, ya, tidak dapat kesunahannya sebelum. Setelah itu summa salli arba'a raka'atin qoblal asri. Nah, sibuk itu kita sibuk sampai kapan? Sampai waktunya asar. Nah, berarti kalau kita sibuk itu sampai waktunya asar, nah, itu sama dengan orang yang menunggu sholat ke sholat. Lah, orang yang menunggu sholat ke sholat itu meningkatkan derajatnya, menghapus kesalahannya. Seperti kita habis sholat asar, terus apa? Wirid, habis wirid jalan ke sini, ya, sibuk dengan roha. Setelah itu wirid sampai maghrib. Lah, ini sholat ke sholat sama kita menunggu sholat ke sholat. Lah, ini bisa menghapus kesalahan, meningkatkan derajat, ya, menghapus kesalahan, meningkatkan derajat. Lah, setelah itu sholatlah arba rakaat qoblal asar. Sebelum melaksanakan sholat fardu asar, sholatlah 4 rakaat. Nah, dan 4 rakaat setelah sholat qobliyah asar ini ghairu muakkadah, ya, ghairu muakkadah. Tapi disebutkan di sini fahiya sunnatun muakkadatun. Kenapa disebutkan di sini sunnah muakkadah? Karena berharap mendapatkan doanya Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Disebutkan di situ. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Dan kita tahu doanya Rasulullah itu tidak ditolak oleh Allah, artinya apa? Diijabahi. Jadi menurut Imamul Ghazali ini sunatun muakkadah, ya, tapi menurut Imam Syafi'i ghairul muakkadah, ya, sebagaimana kita pelajari dalam ilmu fikih. Lah, hadis tersebut ada yang mengatakan rahimallahu imra'an, ada yang rahimallahu abdan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dari Sayyidina Umar. Maka fastahid an yanalaka du'aahu sallallahu alaihi wasallam, maka berusahalah kamu meraih doanya Nabi. Ya, apa caranya meraih doanya Nabi? Ya, apa cara meraih doanya Nabi? Dengan menjalankan salat 4 rakaat sebelum salat asar. Wala tastahil ba'dal asri illa bimithli ma sabaqa qablah, dan jangan kamu sibuk setelah salat asar kecuali seperti kesibukan kamu sebelum asar. Apa? Ta'allumi ilmin au i'anati muslimin, atau qiraati Qur'anin, atau sa'i fi sa'i ma'ashin litasta'ina bihi ala dinik atau ala akhiratik, ya, wallahu a'lam. Semoga kita bisa menjalankan apa yang diajarkan, ya, dan semoga kita bisa meraih kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil